ada daerah lah ya di Sumbawa itu udah jam 1 pagi saya mau masjid karena saya biasanya istirahat kalau nggak di masjid di Hotel Kuda Laut. Ternyata pas nyoba di masjidnya ditutup. Ini ditutup digembok gitu ya jam 1 saya udah capek banget gitu. Jalan lagi lurus tiba-tiba jadi ada daerah di daerah Sumbawa gitu. Jalanan di kirinya udah langsung laut. Kanannya temen gunung. Jadi karena cahaya bulan saya ngelihat ada 4 siluet gitu. Bayangannya Bawa parang gitu kan. Udah saya berhenti, setelah dari motor saya bilang kalian berempat mati atau saya mati gitu. Nanti ya paling rencananya ke Itali. Jadi di tengah perjalanan ada kemungkinan kalau terlaksana gitu ya, mau mengumpulkan donasi, ngebuka donasi kembali untuk Palestina. Jadi saya ngasih langsung ke perbatasan Palestina gitu, atau tempat-tempat perang lainnya lah ya gitu. Jadi nggak konsentrasi untuk Palestina doang sih gitu. Oh halo, balik lagi bareng kita di Ordal Obrolan dalam. barengan aku Ande Skuter. Dan aku Aan. Kita seperti biasa kita bakal mengulik obrolan yang lebih dalam lagi. Kali ini kita membawa bintang tamu. Wih, jauh-jauh. Iya bintang tamu karena kita berdua udah nggak ada bahan guys. Nggak tahu nih mau bahas apa. Jadi ya bintang tamu lah kita cari. Cari gitu kan. Kita cari dari segala kalangan, kita bakal kulik kita bakal kulik dirinya, pengalamannya, kehidupannya lebih dalam lagi ya. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman udah nyaksin. Dan terima kasih ya. Kita mau pamit undur diri. Terima kasih Bang udah hadir. Terima kasih sekali. Udah gitu aja sih kita kan. Mantap. 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 Kita kedatangan Bang Nazar teman-teman. Kita kedatangan Bang Nazar. Halo Bang. Halo. How are you? I'm fine, thank you. And you? So iya. Kita kedatangan Bang Nazar teman-teman. Bang Nazar ini adalah ahli Pokemon ya Bang. Bukan. Bener. Jangan dibenerin dong, saya bingung kalau dibenerin. Salah gitu, jadi harus ada bantahan gitu. Enggak, dia nih montir. Hah? Montir. Anjir. Iya, montir. Makin ini ya. Montir. Iya, montir. Hah? Montir. Anjir. Montir kan? Bisa kan? Bisa. Nah, iya, Bisa. montir. Ya, bisa bukan berarti montir. Benar. Gitu. Boleh diperkenalkan ke Pak Kanjur sekalian, abang ini sebagai Saya basicnya fotografer ya, cuman punya hobi touring lah gitu, touring keliling Indonesia gitu. Naik motor. Ya. Gimana tuh ya? Naik Vespa klasik gitu. Anjir, anak Vespa, guys. Vespa. Vespa. Lu? Aku skuter. Nama doang aja. Doang. Kita kedatangan Bang Nazar itu berarti abang orang Vespa ya, bisa dibilang. Orang sih orang, Iya, Vespa orang. gitu. Orang yang berkecimpung di dunia Hobi, Hobi. Punya hobi hobi. Vespa. Ya, hobi berkendara dengan Vespa. Seorang Keliling diri. Shogun SP nggak mau? Jadul banget tuh soalnya. Shogun SP. Karisma ada tuh, karisma. Karisma sangat irit dong ya. Iya, Karisma ya. hemat-hemat aja. Iya. Tetap Vespa ya. Iya, Vespa. Utopia juga ada Vespa ya. Ya, servis makanya dia bilang Bilang montir montir. karena servis. Tukang servis Vespa gitu. Kan bener kan? Iya sih. Udah berapa lama Bung? Maksudnya jatuh cinta sama Vespa? Kalau jatuh cinta sih dipaksa kali ya. Biasanya cinta kan gitu ya. Cinta dipaksa. Iya biasanya nikah nggak mau gitu. Cuman karena ceweknya kaya misalnya gitu kan. Ya udahlah gitu. Akhirnya jadi jatuh cinta gitu. Kalau kalau backgroundnya pakai Vespa karena ngeliat orang tua aja. Jadi motor yang saya pakai sampai detik ini, motor pertama saya yang saya beli 5 SD. Dari 5 SD gitu. Karena lihat orang tua gini. Wah itu orang tua Kan lihat tukang kan? cocok. Lihat. Aku mau cerai. Gak ngapain tolong. Berarti orang tua pakai Vespa dulu. Dulu. Pertama kali motor yang mendarat di rumah itu Vespa. Vespa. Makanya jatuh Motor cinta. motor orang tua apa motor saya nih? Motor orang tua. Iya, saya nggak tahu kalau mendarat. Cuman yang saya lihat pertama gitu ya Vespa, betul. Pertama belajar motor juga Vespa, Bang? Iya, Vespa. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu. Kelas 5 SD belajar. Kau kelas 5 SD belajar IPS aja. Aku belajar motor juga kelas 5 SD. Motor Win 100, tapi pakai beca, bentor, tau kan bentor kan? Nah kayak gitu, jadi enak, tinggal engkol, gas, Nggak bisa jatuh dong. nggak bisa jatuh, Nggak bisa jatuh, karena kan bentor. Kelas 5 SD itu, serius, sumpah.
Tapi itu masih positif sih. Anak-anak sekarang tuh kelas 5 SD pada Iya lagi. Banyak lagi itu beritanya. Ada tuh beritanya di gang. Benar. Astaga. Udah mending beritanya. beliin motor aja lah. Enggak juga sih sebenarnya. Hobi lah, ke hobi, mainan apa mainan. gitu. Tapi ya gimana? Yang bermanfaat lah. Pemerintah juga sekarang kan super mau ngasih kondom gratis ke remaja-remaja. Oh, iya juga ya. Iya sih. Sebenarnya bukan anak remaja sih, anak kuliahan lah. Ya sama aja, belum nikah buat apa. Udah deh kita tinggal. Tapi cara ngedukasinya aja sih. Udah, tapi nanti kejap banget. Pertanyaan yang wajar sekali ya. Sangat wajar ya untuk orang-orang dewasa ya. Ini udah kemana-mana nih, udah kemana-mana. berarti pertama kali belajar motor Vespa? Iya. Anjir. Vespa. Langsung lah gitu dari kelas 5 itu ya karena mungkin nggak tahu juga ya kenapa bisa begitu ya kayak disuruh Siapa yang pertama kali nyuruh? Oh, naik Vespa kamu? nggak ada, cuman kayak pertama kayak abang gua tuh belajar mobil gitu. Itu. Kelas 5 SD. Iya. Cuman kayak pertama dia jadi nyetir gitu, saya yang ganti gidua gitu. Oh, cuman gini. Oh. Iya, cuman lama-lama kan ayo Jakarta Merak gitu. Jadi saya Bahaya dong. Kelas 5 ini. Gimana gitu. Atau enggak gini, mungkin karena disuruh cobain Vespa itu manasin dulu, ya kan? Tolong engkol. Ya kan? Wah, terus Jakarta nggak gas-gas tahu tuh. engkol. Oh, nggak tahu ya apa ya? Sela. Oh, di sela ya, di sela. Nah, di sela Tahu terus kali, digas-gas. Bang. Tahu ya. Teman-temanku pada nggak tahu. Oh, bang kalian. Masa nggak tahu ya? Engkol sih? Andre itu selah. Iya. Pada nggak Baru tahu aku tuh. Selah. Sela di sela kan. Nah, terus dipanas-panasin, digas-gas lah. Terus naik tuh giginya, baru dia bawa jalan. Itu Vespa masih ada nggak sekarang? Masih ada, itu yang saya pakai sampai Oh, itu? sekarang itu. Yang itu. kelas 5 SD itu ya. Oke. Kita panggil saya langsung Vespa. Ya, nggak ada. Editor, kerjaan Editor. Cuma kayak editor. Enak Cuma banget ngomong sendiri gitu ya. iya, Enak iya, banget ngomong iya. gitu ya. Ada editor, tenang. Editor. Lewat editor. Berarti dipakai sampai sekarang itu Dipakai. yang sering dipakai touring. Mm-mm. Anjir. Itu perawatannya susah nggak sih kalau Vespa itu? Ya kalau perawatan sih nggak juga ya. Kalau kita tahu ya makainya gimana gitu-gitulah. Jadi nggak yang susah banget. Cuman kayaknya standar kendaraan klasik ya. Pasti ada aja maintenance-nya gitu. Iya, pasti. Cuman lebih mudah lah ya mungkin daripada mobil klasik gitu. Iya. Ah, aku pernah bang naik Vespa sama temanku dari Pejaten sampai Bangka, nggak nyampe mogok terus Vespa, sumpah aku capek. Tahu lagi tuh. Vespanya mogok terus gitu. Aku nggak tahu itu emang penyakit Vespa tuh gimana Yang sih? nggak ya kalau penyakit ya nggak mungkin ada juga yang begitu karena apalagi di Jakarta ya kan akhirnya jadi lifestyle ya Vespa ya enggak. Jadi oprek sana oprek sini ganti apa ganti ini gitu. Jadi mungkin jadi masalah. Kalau Vespa gue tuh semua standar, full standar gitu. Jadi gampang lah gitu. Kalau udah yang ini kan yang apa pakai Jepangan bahasanya gitu kan. Ya itu udah kacau lah gitu. Ya maintenance-nya juga dirawat bagus lah gitu ya. Jarang juga yang make Vespa full modif gitu tuh untuk touring jarak jauh tuh jarang banget. Oh berarti kalau untuk touring tuh yang standar ya? Standar. Kebanyakan berarti ya? standar. Dibuat sestandar Emang apa mungkin. resikonya kalau kita pakai yang modif-modif gitu? Ya kalau ada kenapa-kenapa spare partnya susah ditemukan. Iya benar. Iya sih. Bener. Nah, itu kalau touring gitu sekuat apa Vespa? Maksudnya kayak dia bisa bertahan sampai seberapa jauh sih? Oh kalau itu pertanyaan yang bagus, makanya mau saya tes nih nanti. Karena kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu sampai berapa jam sih kuatnya Vespa itu gitu. Nah kalau berapa jam kan balik lagi ke tubuh kita juga ya. Bisa berapa lama sih mengendarai sebuah kendaraan gitu ya, mau motor mau mobil gitu. Cuman kalau naik motor sendiri, gua paling lama ya 2 jam. 2 jam naik motor gitu. Istirahat sejam gitu ya. Oh, setengah sejam. Oh, Iya. 2 jam. 2 jam berkendara, itu udah capek banget. Udah capek banget itu, 2 jam. Belum sih itu. 2 jam ya, berarti 2 jam berhenti. Ya mungkin 2 jamnya beda kali ya. Kalau mungkin anak-anak Jakarta kan sering Jakarta Puncak, yang mungkin kurang dari 2 jam tuh kan. Cuman mereka kan biasa aja kan, kayak nggak ada rasa lelah Iya, gitu. nggak ada rasa Cuman kalau yang bener-bener jalur Pantura atau luar kota lainnya lah gitu ya, iya sih. itu tuh kerasa banget gitu. Jadi kalau 1 jam itu kalau dari pengalaman gua lah ya, kira-kira 30 sampai 50 km lah yang dalam 1 jam itu. Jadi dalam 2 jam bisa 80 sampai 100 km gitu. Jalan dengan motor gitu. Apa bedanya Vespa sama motor-motor bebek lainnya? Giginya di sini gitu. Tahu Iya. nggak maksudnya kayak Iya sih. kekuatannya gitu? Enggak, bukan gitu Tahu. pertanyaannya. Mungkin kayak lebih kenapa harus Vespa gitu. Apakah memang
Vespa ini jadi karena ada pengalaman masa lalu, makanya yaudah deh gue coba touring pakai Vespa gitu. Ya satu mungkin berbeda kali ya sama yang lain gitu. Berbeda sama yang lain. Ya pastilah kayak pakai motor PCX atau apa itu kan udah ada kenyamanan ada ya, apa. Nah, Vespa ini kan memang Vespa sebenarnya nyaman karena kan buatan Eropa ya. Apakah untuk peruntukan untuk touring? Enggak capek. Capek Bang, iya capek. Aku udah bonceng capek Bang. Enggak, ini Vespa apa nih? Vespa yang lama. Vespa lama. Oh iya. Yang baru juga yang baru maksudnya. Yang baru nggak tahu belum pernah. Yang lama juga kayak coba untuk touring juga capek gitu. Oh iya kalau capek kan inilah ya semuanya kayaknya capek kalau touring gitu. Cuman kalau tadi kenapa milih itu ya satu ini ya respon yang didapat sama orang-orang sekitar gitu. Kayak kok bisa ada nih orang bisa-bisanya ke daerah ini gitu, ke pelosok-pelosok yang harus datengin trail atau apa gitu kan. Cuman tiba-tiba ada Vespa di situ gitu. Respon-responnya gitu. Terus jadinya orang ngerasa tanda kutip kasihan gitu. Akhirnya kita bisa lebih dekat sama lokal-lokal gitu ya. Kita dikasih makan, terus kasih nginep, dikasih jajan pulang gitu-gitulah. Padahal duitnya banyak tau anjing. Duitnya banyak. Iya, usahanya Itu bisa keliling lagi, kita belum tentu bisa. Ya. Waktu lagi kan. Iya, ya Nah itu kan Iya kan banyak kan. Iya, kalian tertipu guys. Jangan memandang seseorang itu dari Vespa. Iya. Ya. Tapi saya ada teman, Kang Rus. Kenal nggak? Nggak tahu, Kang Rus. Kang Rus orang anak Vespa dia emang sering keliling gitu, sering Dari dari dia sini. berkomunitas? Iya, komunitas Apa gitu. komunitasnya? Nggak tahu, lupa. Oh, kalau tahu komunitas mungkin saya bisa ngeh lah gitu. Dia tuh emang sering kayak dari sini sampai ke kilometer 0, terbalik lagi gitu. Itu kalau Vespa dipakai gitu di jalan tuh harus diganti nggak sih kayak olinya? Ya iyalah, oli pasti bensin ganti. apalagi. Oh iya. Tapi stok nggak bensin? Enggak dong. Kalau di sini mah enggak. Kalau di Indonesia mah gampang. Enggak, kalau misalnya ke daerah-daerah kan kadang kita ada yang lewat hutan kan. Ya, ada, Iya, cuman tapi enggak kan ada yang gimana jual lah. ketengan. Iya, ada apa eceran lah. Eceran ya. Nah, eceran. Anjay, keren banget. Gila. Ada kepikiran nggak sih pengen jual Vespa, Bang? Apa kamu beli? Enggak, Kalau Kita butuh cari. banget ya. Karena ada temanku ya anak Vespa, dia tuh bilang ini bukan masalah harga ya Andre, tapi masalah kenangan. Dia bilang Iya, gitu. story-nya lah ya. Iya, dia selalu bilang gitu, jual, Vespa kayak gini banyak, jual aja murah. Ini bukan masalah harga, tapi kenangan. Sentimental lah ya. Ya Itu benar bener sih nggak? kalau itu. Kalau saya ngerasain itu sih. Cuman ujung-ujungnya tetap ya kalau misalnya nanti amit-amit terjadi apa-apa ya itu jadi tanda kutip harta kan yang bisa kita Iya, jual iya, gitu. iya. Lepas aja gitu. Barang antik lah ya. Iya. Harga Vespa yang paling murah sekarang berapa? Di harga berapa sekarang, Bang? Ya banyak, ada yang 4 juta, cuman mungkin nggak Nggak lengkap, nggak iya. sehat. Kira-kira yang udah sehat banget, yang udah siap kita bawa, udah tinggal pakai deh, nggak Iya. perlu ngapa-ngapain. Kalau ngikutin harga sekarang kayak repot ya. Mungkin di atas, Belasan kali ya. iya belasan, di atas 15 mungkin ya. Dari atas 15. Iya, di atas 15. Masih worth it nggak kita beli Vespa untuk sekarang ini gitu? Ya tergantung Maksudnya makanya. Vespa yang lama, bukan Vespa Saya yang nggak sekarang. merekomendasikan kalau orang yang kagak mau ngerawat gitu ya. Terus Kayak ngerawat anak bayi ya berarti ya? iya, makanya saya seneng tuh karena mendekatkan saya dengan Tuhan. Kenapa gitu? Ya kan misalnya Bismillah semoga nggak kenapa-kenapa Oh, gitu. iya. Salah gitu. Pas di apa namanya tadi? Di engkol bukan di apa? Di sela. Di sela itu kan Bismillah bismillah nyala ya, gitu. gitu. Iya, Iya kan banyak-banyak Allah, berdoa iya, gitu. benar. Pas ada ketemu jalan jelek, astagfirullah. Ya, Astagfirullah gitu. gitu. Ada kayak sebelum jalan jauh, ya Allah lancarkan perjalanan ini. Iya, benar. Terus kopling tiba-tiba remnya, wih, Iya. jebol nih gitu kan Iya. pas turunan. Wah. Makanya memang banyak berdoa. Iya, Giliran mendekatkan senja diri. Allah Akbar lewat. Tetap sholat paling utama ya guys. Tapi kalau untuk Vespa Matic itu masih satu jenis nggak sih sama yang ini? Beda ya? Enggak, kalau Beda, gue sih, beda. menurut lu gimana dengan Vespa Matic, Bang? Nah, Kenapa Vespa Matic? iya kayak Kenapa, Bang? lu apa nggak sih gitu kayak ada rasa apa sih Vespa Matic gitu? Kayak Ini sih ya, ini sih yang gue dengar sih, gua nggak tahu benar Iya, atau iya, tidak iya. gitu ya. Jadi dari brand Vespa sendiri tuh memang membuat itu untuk jadi tanda petik musuh. Makanya pada saat pertama kali Vespa Matic keluar kan, gapnya itu yang punya Vespa klasik, ngapain gue nyapa? Orang bukan Vespa klasik kan, Vespa kan terkenal dengan brotherhood-nya, ya kan? bener. Din Iya. gitu, atau geber atau apa, bantuin di jalan gitu. Pada saat Vespa Matic pertama kali keluar, ini sih yang saya rasain ya, yang saya ngobrol ke teman-teman anak Vespa juga ngerasa hal yang sama gitu. Ditegor, di klakson kita nggak mau balas gitu. Iya, anak-anak Vespa klasik gitu. Katanya sih memang sengaja dibuat kayak gitu biar ada gapnya. Ini yang versi-versi udah lifestyle gede gitu. Ini yang biasa aja. Tapi ternyata sekarang ya kan yang kaya-kaya malah beli Vespa Iya, klasik iya. gitu kan. Iya Jadinya malah makin hype-nya tinggi gitu. berarti
kalau bisa dibilang berarti ada sedikit bentrokan nggak sih antara Vespa klasik yang lama sama yang sekarang? Kalau sekarang sih harusnya nggak ada sama sekali. Kalau sekarang, kalau dulu ya ada itu tadi. Kayak apa? Ya kayak cuman nggak mau nyapa aja. Terus ada mogok gitu ya, kita nggak bodo amat gitu. Kalau Vespa Matic plus listrik Bang gimana tuh? Oh Vespa, oh ya ada tuh yang Kan ada tuh jual yang listrik yang ya. nyet gitu loh. Listrik pakai NPI itu sih aman aja sih harusnya. Inovasi teknologi Untuk aja ibu-ibu ya, gitu. itu kali. Iya. Untuk ibu kan nggak mungkin Tapi ibu-ibu kan naik Vespa Masa klasik. kalau Matic oke lah. Ya kan karena masih pakai bensin, masih pakai BBM gitu. Tapi kan kalau listrik gimana? Kurang Gimana? emang, Iya, kurang kan ya. Makanya kalau sisi autentik sama originalitas dan antiknya gitu ya itu mah nggak bakal inilah ya. Nggak bakal berkelanjutan gitu. Kalau yang klasik ya udah pasti klasik gitu. Toh terbukti kan dari tahun berarti 78 itu Vespa sampai detik ini masih jalan. Iya. Itu udah 40 tahun. Oke, ini yang sering kita tahu ya, kalau anak Vespa tuh siapapun pasti tahu solidaritasnya tinggi tuh ya. Kalau di jalan misalnya ada Vespa mogok, anak Vespa lain juga kalau ketemu pasti bakal bantu. Kira-kira kalau ada Mega Pro mogok di pinggir jalan, bakal kebantu juga nggak? Kalau kita ya kan kita tanya kan Mega Pro, kan kita nggak tahu. Kebetulan dulu gue juga ikut komunitas, ada, tapi ya paling lihat dulu mogoknya itu di mana. Kalau di perkotaan mah ya bodo amat. Biasanya benar, gitu. Kalau di perkotaan tuh pasti ego apatis, orang bakal apatis. Tapi kalau untuk di daerah kayak udah jauh perjalanan, kenapa Pak? Siapapun pasti nolong. Iya, siapapun pasti nolong. Siapapun pasti nolong. Itu pasti. Apapun motornya. Iya, saya soalnya pernah juga tuh lagi di Pacitan. Kan saya kalau touring selalu sendiri ya. Jadi ngomogok terus ada orang pakai motor bebek nyamperin gitu. Kenapa iya, Mas gitu? iya benar. Bawa ke rumahnya, bukan anak Vespa gitu. Bukan. Karena tahu aja kita berkendara jauh lah gitu. Dulu gue juga gitu ke Madinah, tau kan Madinah? Mandailing Natal. Ya, bukan ke Mekah ya, kejauhan kan ya, Mandailing Natal. Ketemu gitu ya, dibantuin gitu, mogok tuh. Ya tapi mungkin karena orang-orang awam kayak kita itu udah kebentuk mindsetnya, oh anak Vespa ini baik-baik gitu. Tahu. Iya, Mungkin pada mau nolongin lah. tapi nggak apa-apa ya kalau misalnya kita nih buat teman-teman kali yang punya motor bebek selain Vespa gitu mau di jalan manggil anak Vespa, mau nggak kira-kira mereka? Ya mau aja sih. Karena mindset di otakku ya udah ketanam tuh anak-anak Vespa pasti pada ngerti mesin. Iya. Gitu, semua pada ngerti mesin. Normalnya. Iya. Menurut aku ya. Nah makanya gue bilang montir kan abangnya tadi. Tapi ya zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang mungkin ya enggak juga Enggak, gitu. iya Karena sih, mereka ya cuma beli aja gitu. Kayak ya Hype senang aja. ya, Iya, senang hype aja gitu. Karena kan dulu mungkin ngerasain lah ya kalian kalau yang punya Vespa dipandang sebelah mata pasti. Enggak, kalau gue enggak sih di zaman enggak ya? gua. Karena ada kakek yang pakai Vespa. Enggak, kok cuman paling enggak pas pertama-tama punya tuh pasti dipandang banget lah. Makanya dulu sempat bilang, Vespa mah tinggal aja di pinggir, nggak ada yang mau ngambil. Sekarang mah banyak yang mau ngambil. Puluhan juta gitu kan. Iya. Ada nggak Vespa yang sampai ratusan juta? Ada kan? Ada. Yang terakhir paling mahal itu yang harganya 1,5 miliar. 1,5 Itu miliar. Vespa. Dan itu yang ngejual pun dia milih. Siapa yang mau beli? Coba suruh datang. 1,5 Ada interview miliar. juga. Iya, di interview dulu gitu. Lu Dia layak nggak ditanyain mendapatkan gitu. dia memang bener mau ngerawat apa enggak Iya, ya? kira-kira gitu. Ngerawat kan nggak harus dipakai soalnya. Iya. Dilap lah apa segala macam. Berarti sejauh ini yang paling mahal 1,5. Heeh. Anjir, itu ada kamar mandi di dalam. Bisa bikin masak sendiri ya. Itu kita bisa dapat satu rumah di Ini belakang. Mampang. Di Logok sini Di juga Logok bisa. bisa Logok Bisa. ada. Dapat satu lah. Masih Bintaro belum. Iya, belum. Belum di Tangsel tapi masih ada lah kayak Ya, Ciputat ada, gitu masih masih dapat. ada. Masih dapat. Dulu berarti yang itu siapa yang punya? Lupa saya, cuman ya orang-orang nggak Iya, terkenal. iya ada. Dia nggak Kolektor terkenal. aja gitu. Kayak kolektor. Maksudnya dia apa sih? Namanya dia jual emang harga segitu atau lelang? Enggak jual segitu. Emang jual segitu? Jual segitu. Ya di sini kan fenomenanya karena antik aja sebenarnya ya. antik, Gitu. legend aja. Ada historinya lah gitu. Kalau yang di itu kan jadi kalau nggak salah yang jual Vespa tahun 46 apa 50-an lah gitu. 1946. Iya. Ya, jadi kalau tahu bentuk Vespa kan, jadi spakbor depannya itu lampunya yang di atas gitu, di Iya, atas iya, spakbornya. tahu, Jadi tahu. stangnya tuh besi aja gitu, Iya. yang zaman-zaman perang itu lah. Ya itu Vespanya. Ya, ada Kalau tuh di- yang zaman Kalau di Italinya dijualnya tuh sekitar 600-700 juta di Italinya. Karena mungkin produksi masalahnya di Itali, jadi Iya. mungkin nggak terlalu susah nemuin gitu. Nah di sini ada cuman itu aja. Anjir. Ya karena pas 17 Agustus tuh pada keluar tuh Vespa-Vespa antik Iya. yang zaman dulu-dulu gitu pada keluar. Anjir. Kayak gitu. Oke deh, kita ngomongin touring dulu. Abang touring dari umur berapa? Kalau ngomongin touringnya sih baru ya, sekitar 2016 lah, 2015, 2016 Sama berarti. gitu.
Gue juga 2016 touring waktu itu pertama kali. Suka touring Ikut komunitas. situ. Saat kuliah. Perkara gabut aja kan. Ngapain gabut nih? touring. Touring. Iya sih biasanya sih. Bukan karena gabut sih bang. Apa? Karena nggak punya pacar. Nggak ada yang peduli. Iya nggak ada yang peduli kan. Ayo udah deh gue ikut komunitas gitu ya kan. Touring paling jauh. Kalau ke timurnya itu ke arah Flores, kalau ke baratnya ke arah Medan. Baru Berapa itu. sampai kilometer 0? Belum, Kan ke Medan tadi katanya. Belum. Kalau yang mainstream belum gitu. Touring yang paling berkesan bang kemana? Ya sebenarnya rata-rata berkesan sih ya. Semua ya. Tapi yang paling kena, ini. Wah ini nih kayak aku tempat. bakal datang lagi Iya di sini, gitu. Pengen lagi lah tapi mau nggak hanya pakai Vespa gitu, tapi mau pakai yang Jadi lain gitu. kalau gua pribadi dulu ya, kan gue sebelum bervespa ini memang sudah sering backpackeran traveling keliling Indonesia. Oh. Jadi semuanya tuh udah gua kelilingin. Ya. Bosan akhirnya naik motor gitu. Pada saat naik motor, gue maksimalkan dengan pergi ke pelosok-pelosok yang nggak ada di Google Map gitu. Jadi gue punya tuh titik-titik tempat yang suatu saat akan gue datangi lagi gitu. Karena bagus, terus masih asri gitu. Ada di sekarang sih udah ada ya, cuman dulu tuh belum ada yang kesana dan aksesnya nggak ada gitu. Jadi di Jogja itu ada tebing tinggi, terus langsung air terjun turun. Di Jogja. Dulu tuh nggak terlalu terekspos lah nggak ya. terekspos malah gitu. Orang sampai bingung ngapain mas, tau dari mana gitu lah ya gitu. Jadi semuanya ada sih tempat-tempat kayak gitu. Kalau gua ya punya megang gitu data itu gitu. Apa yang paling aneh yang pernah mengalami waktu touring? Intinya ada daerah lah ya di Sumbawa itu udah jam 1 pagi saya mau masjid karena saya biasanya istirahat kalau nggak di masjid di Hotel Kuda Laut. Apa namanya? Tahu nggak Hotel Kuda Laut? Hotel bentuk kuda. Apa? Hotel Kuda Laut. Nggak tahu dia. Pom bensin. Pom bensin. Kan dulu kan Dulu kuda laut. logonya. Dulu logonya kan Kuda Laut Pertamina. Kuda Laut. Saya nggak ngerti bang sebutan anak jalanan itu. Anak sejalanan itu. Bukan anak sejalanan itu. Ya tapi nggak tahu Logo bahasa-bahasa lama gitu. itu, Ya logo tapi lama. nggak tahu gitu. Ya intinya sih itu ya. Jadi ternyata pas nyoba di masjidnya ditutup. Agak aneh memang ya masjid ditutup di arah terpencil gitu karena biasanya yang udah ya terbuka aja Terbuka gitu aja, kan. ya. Ini ditutup digembok gitu ya jam 1 saya udah capek banget gitu. Jalan lagi lurus tiba-tiba jadi ada daerah di daerah Sumbawa gitu. Jalanan di kirinya udah langsung laut. Kanannya temen gunung. Jadi karena cahaya bulan saya ngelihat ada 4 siluet gitu. Bayangannya. Bawa parang gitu kan. Anjing. Udah saya berhenti. Setelah dari motor saya bilang kalian berempat mati atau saya mati gitu. Tapi saya maju ke depan gitu, mau ngajakin gitu. Tiba-tiba mereka mundur gitu. Di situ secara psikologis saya ngerasa ini orang takut nih gitu sebenarnya gitu. Gitu. Karena saya kok seberani itu mungkin pikiran dia gitu kali ya gitu. Ya udah akhirnya kita jadi berdamai gitu. Oh sempat ketemu, sempat ngobrol. Iya, jadi saya ngomong lah, kalau abang punya masalah apa, mungkin bisa cerita. Saya datang dari kota untuk silaturahmi ke tempat saudara. Saya bilangnya gitu. Terus ya udah, dia naro si parangnya, terus ada kopi di tas saya gitu ya. Udah ngopi-ngopi gitu. Terus saya tetap ngasih lah, tetap ngasih uang gitu. Jadi kalau touring itu saya bawa cash, jadi tinggal saya pirit aja gitu. 1, 2, 3, 4, 100 kasih gitu. Udah ya saya lewat izin gitu. Udah lewat aja gitu. Berarti touring ngebentuk mental abang juga nggak sih? Ya gitu? kalau saya cerita ke teman-teman sih kayak itu malunya aja udah capek gitu kan, terus udah nating tulus gitu kan, ya mati deh gitu. Kayak gitu sih. Mungkin tapi ada benernya juga gitu. Kalau saya mah udah ya udahlah gitu. Terus kalau aku penasaran nih, kalau untuk biaya touring. Nah, itu dia. Di range berapa gitu? Karena tadi saya abang bilang saya kaya, sebenarnya tidak sama sekali. Kalau touring dengan cara saya gitu. Tidak sama sekali. Kira-kira dari pengalaman abang aja deh gitu. Dari cara abang. Kalau sekarang tentu udah mahal ya, karena saya touring dari harga bensin masih 6.000 kan. Iya, zaman-zaman Iya. 2015. Ya, sekarang udah 10.000. Itu yang ke Flores itu tuh 2 bulan perjalanan, saya cuma ngabisin 3 juta sekian lah. Setengahnya itu untuk bensin, seperempatnya untuk ferry gitu, sisanya buat hidup. Enaknya touring sendiri juga itu tadi yang saya bilang, banyak yang kasihan gitu. Iya. Jadi saya pernah datang ke warkop di Cilacap, warteg lah di Cilacap gitu ya. Saya cuma minta nasi, jadi saya beli
ciki-cikian set pakai nasi gitu kan. Minta gitu. Bu boleh minta gak gitu. Wah Mas dari mana? Udah ambil aja gitu. Wah ya saya ambil dong, ya kan gitu. Kayak gitu-gitu lah. Sampai uang-uang yang dilacin. Enggak gitu. Kan orang kalau aku kalau dibebasin ambil, oke semuanya aku ambil gitu. Maruk Anda maruk. Udah ambil nasi doang. Curi ya. Ambil lauk-lauk yang diperlukan aja lah gitu. Berarti kalau zaman dulu tuh range-nya di 3 jutaan oke lah, udah oke ya? Iyalah oke banget. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang ya 5 juta ke atas lah kayaknya. Kayak lebih deh. Ya tergantung makanya, tergantung. Kalau yang kemarin banget ya, baru banget kemarin sebulan lalu lah, 1-2 bulan lalu ke Jogja doang sih. Pulang pergi itu saya cuma habis 1-2, 7 hari. 1-2, 7 hari. Nah, Kan karena ke Jogja sih. ke Jogja. Jogja mah. Biasanya ngitungnya kan, ya udah nih motor berapa liter ininya. Nah gitu. yang ke Flores itu 3,5 tadi itu, Bang? Iya. Oh, Iya. patokannya. Iya. Kalau ke Medan itu? Enggak, kurang lebih sama. Sama? Karena secara kilometer sama. Oh. Secara kilometer kurang lebih sama ke Medan itu. Tapi setiap abang singgah nih satu provinsi nemuin komunitas Vespa di sana nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak. Tetap sendiri jalan. Kenapa sih harus sendiri Bang? Kenapa nggak mau sama yang? Karena Ribet. ribetnya di mana? Iya kan ada yang Iya mungkin mogok ditahan gitu. dulu atau apa. Jangan bang, jangan balik dulu Ya, kali. itu Akhirnya jadi salah lama satunya. gitu. Iya, tapi kan resiko bahayanya touring sendiri kalau apa-apa nggak ada yang Iya tahu sih. gitu. Kalau terjadi sesuatu di jalan ya nggak tahu mau gimana. Ya kalau itu sih gimana orangnya ya. Kalau saya jadi ada punya satu temen yang bisa saya andalkan kalau saya nggak punya siapa-siapa gitu. Kayak waktu itu pernah ada di Madiun lah gitu. Motor pecah, semuanya pecah, mesinnya tuh pecah gitu. Jadi emang nggak bisa inilah ya gitu, nggak bisa diperbaiki lah gitu. Harus diganti mesinnya gitu. Nggak ada anak Vespa katanya di situ sama sekali. Akhirnya saya telepon gitu. Terus sekitar sejam 2 jam kemudian datang tuh towing, set udah kita samperin gitu. Jadi teman punya inilah ya rekanan-rekanan yang oke lah gitu, komunitas-komunitas Vespa juga tapi gitu. Kayak gitu-gitu sih. Berarti Bang sekarang tergabung di komunitas apa? Enggak, saya independen aja. Independen. Independen aja. Tapi tetap sering main ke komunitas nggak? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Punya kenalan juga ya saya nggak tahu kalau mereka ternyata di situ misalnya gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi tetap respect mereka kan? Iya, iya. Saya pun respect juga gitu. Dan saya jadinya bisa kemana-mana kan gitu. Enak kalau di tengah netral gitu enak menurut saya gitu. Oke deh. Kira-kira ada target mau touring lagi kemana nggak? Kayak ada mau jalan kemana lagi akhir-akhir ini? Atau ntar? Nanti Nanti ya paling Mau kemana? rencananya ke Itali. Itali. Ke Itali. Naik? Naik Vespa. nggak mungkin naik odong-odong dong. Tahu. Ke Itali ya. Aku pernah ngeliat juga ada yang ke Mekah naik NMAX. Iya, kamu Ya benar. NMAX. Max tuh di NMAX. Jombang kalau nggak salah namanya. Iya, iya. Ya itu. Ada Tahu kok lah terakhir kita. kemarin ada juga yang ke Mekah naik Vespa. Naik sepeda ada. Ada naik sepeda juga sepeda ada. ada. Naik sepeda. Yang baru-baru viral kan yang naik sepeda. Satu yang belum ada, naik skuter. Oh, capek berdiri. Capek Skuter berdiri. listrik ya. Capek. Ya udah ke Itali naik Vespa sendirian itu. Sendirian. Bener-bener Vespa yang itu. Gila itu prepare udah sejauh apa? Ya kalau prepare secara data ya, kebutuhan dan lain-lain itu mungkin udah 100% kali ya. Cuman kalau kan kebutuhannya kayak modifikasi Vespa misalnya gitu. Modifikasinya dalam rangka kebutuhan kapasitas bensin gitu. Karena kan ada sebuah daerah di Tibet, perbatasan Tibet Cina sama Pakistan gitu ya, ke arah Iran itu ada yang 1000-2000 meter nggak ada, 2000 kilometer nggak ada pembensin. Oh. Jadi nyetok. Iya, jadi nyetok, terus tangkinya kita perbesar gitu. Berarti Abang udah riset tuh? Udah riset Udah. dari lama-lama Udah. berjalan. Oh, berarti udah cari tahu dulu. Oh, ini tempat-tempat Udah, yang udah. nggak bisa. Berarti dari siapa, Bang? Pengalaman Ada, orang nah, atau cari internet atau gimana? Ada kalau di Indonesia, jadi kalau saya nanti insya Allah berhasil melakukan itu, perjalanan itu, di Indonesia tuh udah ada, tahun 2012 sampai 2014. Namanya Pak Andi Leano, udah tua, dia Jakarta Itali juga. Anjir. Sekarang motornya di Museum Vespa di Itali. Oh, berarti ntar Target kemungkinan saya motor iya, di sana. benar. Targetnya jadi ke situ gitu. Nah, kalau mau dibawa ke situ, berarti nggak dibawa pulang dong, Bang? Nggak dibawa, rata-rata juga Berarti kalau ntar balik naik pesawat. atau ya beli aja Vespa Itu di gimana Itali. kayak story-nya? Padahal udah dari masa kan dari kelas 5 SD tuh Vespa-nya. Kenapa harus Ya kalau ditaruh apakah sama itu pride-nya atau gimana? Wah, ada pride-nya udah pasti ya. Cuman kalau ditaruh kan lebih kayak nggak dijual gitu. Jadi kenangan tetap ada dan tetap di situ gitu. Kalau dipakai sama orang lain kan atau dibeli gitu, ya kan lebih
sayang dibeli sama orang Iya lain sih. gitu daripada ditaruh di situlah gitu. Terus apa sih sebenarnya yang motivasi abang untuk kayaknya aku harus berangkat nih ke Itali gitu? Kayak nggak ada yang bisa ngalangin aku gitu. Kecuali uang. Iya, itu udah pasti kan. Pasti. Misi utamanya sebenarnya visinya itu kemanusiaan, cuman misinya itu banyak sih ya kayak standar lah memperkenalkan keindahan Indonesia dan budayanya gitu. Bisa aja saya naik Vespa pakai batik gitu. Orang kan pasti center of attention kan, anjir siapa nih gitu. Dengan plat dari bukan negaranya gitu kan, kayak gitu-gitulah. Oke, itu ya. Oh iya bisa juga tuh pakai baju-baju. Iya, baju-baju Baju adat SD, lah ya. baju. Sering nggak ada pemaling. Oh, kenalin. Almet UI ya. Yang kuning. Kuning, ya. kuning. Iya. Sering ada di ini Betul. talkshow dulu deh. Almet UI, langganan ini talkshow sama Tonight Show. Kita nih almen apa nih hitam nih? Nggak ada kalau soal itu. Nggak ada ya. Pokoknya kita doain deh buat teman-teman juga doain semoga Bang Nazar tercapai. Inginannya bisa sampai Italia, yang penting selamat sampai tujuan gitu dan uangnya tercukupin. Ya tapi uang udah aman. Enggak, makanya kan ada pendekatan ke sponsor atau brand atau apa gitu. Tetap nyari ke situ ya. Pasti. Karena misinya tadi itu kemanusiaan tadi. Iya. Karena targetnya mau ngapain Bang? Aku lupa. Ya betul. Yang misinya untuk nggak hanya ke Italia itu. Oh ya, jadi di tengah perjalanan ada kemungkinan kalau terlaksana gitu ya, mau mengumpulkan donasi, ngebuka donasi kembali untuk Palestina. Jadi saya ngasih langsung ke perbatasan Palestina gitu, atau tempat-tempat perang lainnya lah ya gitu. Jadi nggak konsentrasi untuk Palestina doang sih gitu. Oke, tapi tetap sendiri? Iya. Tetap sendiri? Tetap sendiri. Ya, masa bertiga? Ya. Semua. Nggak ada ngajak teman Enggak. kali ini? Saya deh. Saya deh. Ngapain? Saya ikut. Ngapain? Anda kan kerja. Iya deh, saya naik. Ada motor spesi di rumah. Tahu Nggak motor apa-apa spesi? tuh. Bagus juga tuh. Iya, tahu tuh. Enggak ya? Tahu. Tetap mau sendiri? Mau sendiri, tetap maunya sendiri. Udah deh. Ya udahlah. Asik guys, sendiri. Karena sendiri. Sendiri aja ya. Tapi ingat meninggal juga sendiri guys. Nah. Yang penting kita doain Bang Nazar sampai sana aman Selamat. ya. Selamat terpulang ke Selamat, sini. aman, Bawa sehat. berita baik ya dan Iya. juga ya semoga misi dan visinya tercapai. Kita doain. Amin. Terakhir untuk Abang ada 2 juta. Gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Butuh uang. Sama lagi. Sama Nggak lagi. ada ya? Nggak ada. Yaudah kita cari ya teman-teman sponsor-sponsor yang mau masuk boleh ya ke Vakanji, ke Abang ini, ke saya pribadi. Boleh. Saya juga mau sih. Boleh. Kemana aja boleh ya. Boleh. Sekali lagi terima kasih Bang Nazar. Siap, terima Ya, kasih. Sekalian promo. Promo apa? Iya, siapa tahu promo apa gitu. Ya paling itu dukung gua aja untuk perjalanan itulah gitu. Ada di Instagram gua di @nazar_rizaldi. Iya. Jadi kalau mau iseng gitu, kesian lu Bang gitu. Ada yang donasi gitu 10.000, Nggak apa-apa. 1 miliar gitu kan. Wow, itu 1 miliar bukan donasi. Ya kan ada kayak Reza Warisan. siapa namanya yang dikasih donasi Oh 1 iya, miliar Reza kan? Reza Arab pernah Lagi donasi. streaming dikasih. Ayo teman-teman dukung Iya. Abang Nazar ya untuk bisa berangkat ke Itali. Sekali lagi terima kasih banyak Bang kasih, Nazar. Bang. Terima kasih. Buat teman-teman terima kasih banyak udah nonton. Mau berita-berita lebih menarik lagi jangan lupa saksiin Ordel di minggu depan atau video-video yang lalu belum kalian tonton boleh. Kita pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah hadir. Aku Andri Skuter. Dan aku An. Saya Nazar. Terima kasih. Bye. Bye.